Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal-hal yang menarik yang perlu saya sampaikan bagi kita dari kebenaran ini. Dan saya memberi tema firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan hari ini, Yesus Tuhan. Kenapa saya memberikan tema ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dalam pembacaan kita, khususnya di dalam ayat 7 dan ayat 12, di situ ada pernyataan yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-7 dibilang begini, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kemudian ayat yang ke-12 berkata begini, tidak ada di antara murid-murid itu yang bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Itu sebabnya saya kasih tema sederhana, Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat penting. Karena pernyataan ini mengandung sebuah hubungan yang luar biasa dengan iman saya dan saudara. Yesus Tuhan. Ini yang harus kita pahami, kita mengerti. Murid-murid di sini tidak semua memiliki pengenalan yang benar akan Kristus Yesus. Tapi di sini sesuatu hal yang menarik, ada salah seorang dari antara mereka yang disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, yaitu Rasul Yohanes yang menulis Injil ini. Dia mengatakan itu Tuhan. Dan hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian karena kepekaan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Yohanes. Sehingga dengan pernyataannya itu mengingatkan semua teman-teman yang ada bersama dengannya dalam perahu itu, bahwa yang sedang berbicara dengan mereka itu adalah Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus saya dan saudara miliki sebagai orang-orang yang percaya. Katakan amin. Sebab kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, maka kita tidak akan kenal dan mengerti apa yang Dia buat dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu kita butuh pengenalan yang benar akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana saya dan saudara mengenal Dia sebagai Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan hanya sebatas kata orang? Atau adakah pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara yang Yesus kerjakan, yang menyatakan bahwa Dia benar-benar Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Hari ini Bapak Ibu sekalian, beberapa pokok penting dari kebenaran ini saya sampaikan, berhubungan dengan tema bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Yesus itu Tuhan yang menampakkan diri dalam pekerjaan rutinitas kita. Amin. Amin. Dia adalah Yesus Tuhan yang menampakkan diri dalam setiap rutinitas pekerjaan yang saya dan saudara kerjakan. Sebab seringkali orang berkata begini, apakah Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaan saya atau tidak? Apakah Tuhan hadir di setiap rutinitas saya atau tidak? Dengar, Yesus itu hadir dalam setiap rutinitas dan pekerjaan yang saya dan saudara kerjakan. Amin. Hanya saja kita kurang memiliki kepekaan iman
Sehingga kita tidak melihat Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita sering berpikir kita bekerja. Dalam rutinitas kita setiap hari Tuhan ada di sini. Mungkin kita membatasi kehadiran Tuhan hanya ada di gereja. Tuhan tidak ada di tengah pekerjaan kita. Tuhan tidak ada di rumah kita. Tuhan tidak ada di tengah usaha kita. Dengar, Dia Tuhan yang hadir di setiap rutinitas saya dan saudara. Di setiap pekerjaan kita, Dia hadir. Mungkin kita berkata begini, kalau saya gagal Tuhan, apakah Tuhan tidak hadir? Tuhan hadir di sana. Kalau saya lagi susah Tuhan, apakah Tuhan tidak hadir? Tuhan hadir di sana. Kalau saya lagi kecewa dan sakit hati, Tuhan, apakah Tuhan ada di sana? Tuhan hadir di sana. Dan Dia hadir dalam segala situasi di hidup saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, para murid bekerja semalaman sebagai nelayan yang berpengalaman di Danau Galilea. Dan ketika mereka bekerja semalaman, mereka tidak menangkap apa-apa. Apakah Tuhan tidak hadir di sana? Tuhan hadir bagi mereka. Tapi Tuhan izinkan kegagalan mereka supaya menunjukkan kepada mereka bahwa Dia sedang ada di antara mereka. Ini yang saya dan saudara tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Seolah-olah kalau kita lagi susah, lagi gagal di tengah-tengah usaha pekerjaan, pelayanan kita atau apapun, kita berpikir Tuhan tidak ada di sana. Dari kebenaran ini mengajarkan saya dan saudara bahwa Dia ada di tengah semua usaha dan pekerjaan kita. Jadi jangan merasa bahwa kita ini bekerja dan berusaha sendiri. Jangan merasa bahwa kita ini berjuang sendiri. Tidak, Yesus ada di sana. Karena Dia Tuhan yang hadir dalam rutinitas dan pekerjaan kita. Jangan batasi Tuhan dalam gereja. Jangan kurung Tuhan dalam gereja. Yesus hadir dimanapun saya dan saudara berada dan bekerja dan berusaha. Bapak Ibu sekalian, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari teks ini. Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan perhatian. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang. Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan perhatian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Betapa kecewanya seseorang jika dia sudah mengerjakan sesuatu dan tidak berhasil. Sama seperti para murid bekerja semalaman dan tidak berhasil. Mereka pancing semalaman, pukat semalaman di laut tidak berhasil. Dan tiba-tiba orang datang begini, ada ikan kok. Ada lauk kok. Saya pernah pancing ikan di Waijelu. Pulang sudah tidak dapat ikan, pulang ke darat dan tidak dapat ikan, baru yang di darat tanya, ada ikan kok? Nah sampai sini. Ombak hantam kita di tengah laut lagi, angin lagi. Kita pulang sudah tidak lihat darat karena hujan lagi, saya pasang belakang. Baru hanya Yesus, Yesus Engkau juru mudiku. Lagu rohani semua yang keluar. Bapak pendeta tutup mesin perahu jangan sampai mati. Yang lain tukang lihat darat bagaimana posisi perahunya. Semua lagu rohani yang berhubungan dengan keselamatan dan Yesus jurumudi dinyanyikan di tengah-tengah badai dan gelombang itu. Baru tiba-tiba datang begini, Bapak Pendeta ada lauk. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya pertanyaan Yesus ini adalah bagian dari perhatiannya. Amin. Amin. Bukan karena Yesus butuh ikan yang saya dan saudara cari, bukan. Tapi pertanyaannya kepada para murid yang bekerja semalaman itu adalah bagian dari perhatiannya. Sehingga ia berkata begini, hai anak-anak, adakah lauk padamu?
Yesus tahu kalau mereka tidak menangkap apa-apa semalaman itu. Tapi kalau dia sampai bertanya, itu adalah bagian dari perhatian yang Yesus berikan bagi para murid yang sedang kecewa karena tidak menangkap apa-apa. Jadi kalau ada orang yang tanya, lain kali mungkin kita lagi gagal baru orang tanya, ada ikan kok? Kasih tahu jujur, saya bilang tidak ada. Datar sekali memang jawaban para murid, tidak ada. Datar memang, karena mereka lagi kecewa. Semalaman nelayan berpengalaman di Danau Galilea, kalau tidak dapat satu ekor pun, itu keterlaluan. Petrus lahir besar di pinggir danau, dia tinggal rumahnya di Kapernaum, di pinggir Danau Galilea. Jadi kalau sampai dia tidak dapat ikan, semua pengalaman Petrus itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Tapi kalau Yesus bertanya, adakah lauk padamu? Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan yang penuh dengan perhatian. Ketika saya dan saudara gagal, dia ada di sana. Dan dia peduli dengan saya dan saudara. Adakah lauk padamu? Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ini poin yang penting bagi kita. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan perhatian. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini. Mereka sudah dekat pantai. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan pada waktu itu mereka menangkap sejumlah besar ikan. 153 ekor ikan besar-besar. Bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Dan sesudah menangkap ikan itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus ajak mereka, mari sarapan pagi. Mari makan pagi. Ini bagian dari perhatian Tuhan bagi mereka. Mari sarapan pagi. Orang yang mancing semalaman itu laparnya luar biasa. Dan kalau orang yang lapar itu emosinya tidak stabil. Saya pernah lapar. Dan kalau saya di dapur tidak ada makanan di situ, saya bilang, saya lihat, aduh tidak ada air panas mau bikin kopi ini, aduh. Asam lambung langsung naik. Dan orang yang lapar itu tidak stabil. Semalaman mereka kerja, tidak dapat apa-apa. Dan Tuhan Yesus bilang, mari sarapan pagi. Bapak ibu, ini perhatian Tuhan luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, di pantai itu sudah ada ikan panggang dan roti bakar. Siapa yang tangkap? Yesus yang buat mujizat. Amin. Amin. Yesus yang buat mujizat di sana. Sebelum dia ajak mereka sarapan pagi, sudah ada ikan bukan hasil tangkapan mereka. Itu ikan mujizat dan roti mujizat yang Tuhan sudah sediakan sebagai bentuk perhatiannya bagi para murid yang sedang kelaparan. Dia Tuhan yang penuh perhatian. Bukan hanya masalah rohani. Amin. Bukan hanya masalah sorga. Tapi masalah makan minum saya dan saudara setiap hari Tuhan peduli. Katakan amin. Yesus juga peduli soal makan minum kita. Yesus tahu kalau murid-muridnya lagi lapar kecapaian semalaman. Untuk mengembalikan kekuatan yang ada pada mereka. Untuk memulihkan tenaga mereka. Tuhan Yesus ajak mereka makan pagi. Dan Tuhan Yesus bilang, bawalah beberapa ekor ikan yang kalian tangkap dan kita bakar, kita makan sama-sama. Makanya makanan kesukaan Tuhan Yesus itu ikan bakar. Ada yang hobi ikan bakar di sini? Atau hobi bakar ikan? Iya, itu makanan kesukaan Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara sekalian, perhatiannya luar biasa.
Bukan hanya masalah rohani, tapi masalah jasmani saya dan saudara dipedulikan oleh Tuhan. Adakah di sini yang datang dengan kelaparan, yang tidak punya makan minum? Dengar Bapak Ibu, kalau hari ini saya dan saudara bisa makan, itu berarti Tuhan peduli dengan kita. Kalau ada yang belum makan, kasih tahu saja, tidak apa-apa. Kita ada masak. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan peduli dengan kita. Jangan kita memposisikan Tuhan sebagai Tuhan yang hanya peduli pada hal-hal rohani dan masalah jasmani dia tidak peduli. Tuhan berkati saya dan saudara. Coba perhatikan di sini. Ikan Tuhan perintahkan masuk ke jala murid-murid, ke pukat murid-murid. Namun ada berkat yang dia sediakan di sini. Artinya begini, bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri yang telah memberikan perhatian penuh bagi saya dan saudara. Amin. Jadi dia adalah Tuhan yang penuh dengan perhatian. Jadi kalau saya dan saudara kekurangan, Tuhan sumber berkat kita. Amin. Adakah yang kekurangan di sini? Berdoalah kepada sang sumber berkat itu, karena dia yang memberkati saya dan saudara. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Dari teks ini kita bisa belajar. Dia Tuhan atau Yesus itu Tuhan yang membuat kita berhasil. Amin. Amin. Dia Tuhan yang membuat kita berhasil. Kalau murid-murid gagal semalaman, namun dalam sekejap mata Tuhan mengubah kegagalan mereka menjadi sebuah keberhasilan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Tanpa mereka bertanya, mereka melaksanakannya, mereka melakukannya. Ketaatan mendatangkan berkat bagi mereka, mendatangkan keberhasilan bagi mereka. Mereka taat. Dan dikatakan mereka berhasil menangkap ikan 153 ekor ikan yang besar. Jumlah ini sangat besar. Dan dikatakan jala mereka tidak koyak, tidak rusak, tetap utuh. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Terima berkat banyak, dapat ikan banyak, tapi pukat mereka, jala mereka tidak rusak. Saya pernah pukat ikan. Ketika ikan kena di pukat itu banyak sekali. Kemudian ada ikan hiu 2 ekor lagi yang kena di pukat itu. Sampai robek pukat itu. Saya waktu itu lepas pukat di Napai. Di lautnya Pak Pendeta Doni. Cuma saya tidak permisi beliau waktu saya lepas pukat. Ikannya banyak sekali. Jadi waktu kami lepas ikan, lepas pukat itu besar sekali. Berapa kepala itu. Waktu tarik tidak bisa, kami hanya 2 orang. Akhirnya saya naik ke darat dan minta bantuan. Dan warga yang ada di sekitar pantai itu, mereka petik ikan itu yang kami dapat. Semampu mereka bawa pulang. Saya hanya mampu bawa 1 karung saja. 1 karung yang 50 kilo. Itu pun saya seret di pasir. Sepanjang kali di Podes itu, di Seba. Karena saya tidak mampu pikul. Bapak Ibu saking banyaknya ikan. Tapi kami pulang juga lumayan, itu pukat robek semua. Apalagi yang petik ikan ini, saking senangnya, dia tidak peduli lagi kita punya pukat, dia putus tidak mau. Saya bilang, ini orang sudah dikasih berkat, belum kasih rusak lagi kita punya pukat lagi. Memang kadang-kadang Bapak Ibu, kita gelap mata dengan berkat ikan yang begitu banyak, tapi tidak perhatikan lagi ini pukat. Saksi mata ini mengatakan ikan begitu banyak, pukat tidak rusak. Ikan besar lagi yang dikatakan di sini, pukat tidak rusak. Saking kagumnya murid-murid, terlebih Yohanes, itu Tuhan. Itu Tuhan.
Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin mereka berhasil menangkap ikan besar itu. Dengar Bapak Ibu, semua usaha saya dan saudara, kerja kita dalam hidup ini, tanpa Tuhan kita nol. Amin. Amin. Tanpa Tuhan kita nol. Tapi kalau kita bekerja dengan Tuhan, biar berkat yang banyak ini pun pukat saya dan saudara tidak rusak. Amin. Amin. Melimpah hasilnya. Berkatnya luar biasa. Mereka berhasil menangkap ikan. Tapi dengar, fokus Petrus dan Yohanes bersama murid-murid lain bukan soal berkat ikan yang 153 ekor itu, bukan. Tapi fokus mereka adalah Yesus. Amin. Amin. Itu sebabnya ketika Petrus dengar itu Tuhan, dia langsung terjun dari perahu. Dia tidak peduli soal ikan itu, tapi yang dia peduli soal pribadi. Amin. Adakah saya dan saudara terjebak di sini? Kita lebih peduli berkat, lebih peduli apa yang kelihatan di mata kita, tapi kita tidak peduli dengan sumber berkat. Kadang kita Bapak Ibu sekalian terlalu sibuk urus berkat yang Tuhan kasih dan kita lupa Tuhan. Ini kesalahan besar. Waktu dulu masih miskin, masih susah sekali, doa Tuhan tolong, Tuhan berkati saya. Giliran Tuhan sudah berkati, lupa sang pemberi berkat. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Amin. Coba lihat tetangga di samping kiri kanan. Di sini tidak ada. Dulu belum ada kerja, minta Tuhan, Tuhan kasih saya pekerjaan Tuhan. Kasih saya usaha Tuhan, kasih saya istri Tuhan, kasih saya suami Tuhan. Saya sudah dapat suami, tidak datang gereja lagi. Saya sudah dapat istri, tidak datang gereja lagi. Sudah dapat anak, tidak dapat gereja. Sudah dapat pekerjaan, tidak datang gereja lagi. Tuhan bilang yang model begini ini tidak layak terima berkat banyak. Nanti dikasih cicil saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terjebak dengan yang 153 ekor ini. Fokuslah pada pemberi berkat itu. Amin. Kalau ini saya dan saudara lakukan, saya percaya maka Yesus Tuhan itu akan selalu nampak dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kalau Yesus menampakkan diri dalam rutinitas kita setiap hari, baiklah juga saya dan saudara menampakkan diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus di setiap rutinitas kita. Amin. Amin. Yesus menampakkan diri. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mau nampakkan diri apa? Mau nampakkan Kristus dalam hidup kita? Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita? Mari kita nampakkan Kristus. Amin. Supaya penampakannya terus kelihatan dalam hidup saya dan saudara. Dengan demikian kuasa kebangkitan itu, kuasa yang mengubah hidup itu akan bekerja terus dalam hidup saya dan saudara. Sehingga dimanapun kita berada, kita terus menampakkan Kristus dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya di pantai Danau Tiberias dia menampakkan diri, tapi dia menampakkan diri di tengah-tengah saya dan saudara. Dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di usaha kita, di keluarga kita, dimanapun kita ada, Kristus harus ditampakkan. Amin. Amin Bapak Ibu.